ini adalah lulusan terbaik dari ITSK, Institut Teknologi Sains Kesehatan Dr. Supraun Malang ya. Gabungan akupressure, akupunktur dan refleksi Gadila Sujo itu berasal dari Korea Selatan ya. Kalau teman-teman semua bisa bikin rumah terapi di rumah teman-teman semua. Fungsi Moxa itu untuk menyalurkan hawa panas masuk, nanti biar Fitofresh-nya itu masuk lewat pori-pori. Sujo sendiri itu memang harus pakai kalau kita membahas sujo ya, dari telapak tangan aja, betul, kita bisa membahas anatomi seluruh tubuh manusia ini. Fitofresh ini dia memenuhi 3 unsur. Jahe itu unsurnya yang, peppermint unsurnya yin, lemon dia menetralkan. Keluhan bengkak jantung di bilik kanan. Dari PT Duta Dana Kosmetik hari ini mengadakan acara Zoom spesial untuk terapi sujok with Fitofresh. Nah, untuk terapi sujok ini teman-teman semua pastikan teman-teman semua harus di depannya ada produk Fitofresh, karena nanti kita akan praktek langsung dengan Fitofresh yang teman-teman miliki. Lalu yang kedua adalah pastikan teman-teman ya, di samping teman-teman semua nyediain spidol atau bolpen ya. Untuk apa? Nanti ini berfungsi untuk menandai titik-titik mana yang nanti teman-teman harus dikasih gambar supaya nanti bisa dipijit di area yang tepat. Nah, ya. Dan tentunya hari ini kita akan kedatangan sang masternya langsung, Master Sujok Terapi Indonesia ya, yang sudah berpengalaman dari tahun 2009. Beliau ini adalah Master Akupuntur. Nah, hari ini teman-teman semua akan didampingi langsung oleh Master Adi. Nanti Master Adi akan menjelaskan tentang bagaimana terapi sujok, seperti apa terapi sujok, sejarahnya bagaimana. Nah, lalu nanti Master Adi akan praktek. Nah, nanti setelah sesi prakteknya Mas Radi udah nunjukin ke teman-teman semua, maka teman-teman yang pengen praktek langsung, yang punya kendala kesehatan, jadi ada gangguan apa, ada sebagainya, bisa langsung dipraktekin. Nah, ini penting banget. Jadi, sekali lagi pastikan teman-teman semua, ingat Fitofresh-nya udah disiapin ya. Lalu yang punya spidol, siapin spidol, yang punya bolpen, siapin ballpoint. Jangan sampai nanti teman-teman semua kehilangan momen. Karena apa? Aduh, nyari bolpen di mana? Aduh, Fitofresh ditaruh di mana? Nah, ini penting banget. Jadi, tadi kita udah sedikit ya mengulas terapi sujok itu apa, berasal dari Korea Selatan ya, yang ibaratnya diinisiasi oleh Profesor Park Jae-woo, dan hari ini juga ada salah satu muridnya daripada terapi sujok, yaitu di Indonesia adalah Mas Radi. Nah, Mas Radi itu sudah berpengalaman sejak tahun 2009. Nah, bicara tentang sujok terapi sesuai dengan namanya ya, su adalah tangan, jok adalah kaki. Jadi tangan dan kaki ini adalah replika daripada tubuh manusia. Nah, pada saat kita bisa menguasai daripada titik-titik ya yang ada di tangan dan kaki ya, teman-teman semua bisa bantu penyembuhan atau menormalkan kembali organ-organ vital teman-teman semua, syaraf dan sebagainya. Dan tentunya teman-teman semua pada saat teman-teman menguasai sujok terapi ini, karena di sini ada sesuatu yang berhubungan dengan tradisional Chinese medicine atau TCM, maka ada unsur yin dan yang. Dan yin dan yang itu adalah unsur dingin dan unsur panas. Nah, tepat banget ya, jadi terapi sujok ini emang ketemu banget ya, ngeblend banget, nyambung banget dengan apa yang namanya Fitofresh. Karena Fitofresh itu memiliki unsur yin dan yang, seperti yang ada di slide PowerPoint yang kita miliki semua teman-teman semua. Nah, hari ini adalah kita pengen banget nih langsung mengenal daripada Master Adi Cahyono ya. Beliau yang benar-benar akan membantu kita, dan alhamdulillah sebenarnya beliau sudah banyak membantu kita semua. Beberapa teman-teman ya yang mengaplikasikan dari Zoom ini dipraktekin ya ke banyak membernya pada saat kearisan PKK, dasawisma, kumpul-kumpulan kumpul-kumpul ibu-ibu dan sebagainya. Itu dipraktekin terapi sujok, itu banyak meningkatkan closing teman-teman semua. Nah, semoga terapi sujok yang akan dipaparkan oleh Master Adi Cahyono atau diajarkan oleh Mas Adi Cahyono ini bisa membuat teman-teman semua, minimal pertama adalah membuat keluarga teman-teman sehat tanpa obat. Nah, setelah kita itu bisa membuat keluarga kita sehat tanpa obat, maka gunakan ini menjadi sebagai alat untuk menjual Fitofresh, pemasaran Fitofresh, sehingga teman-teman semua bisa memiliki market yang sangat luas. Tentunya orang-orang bisa menerima Fitofresh dengan baik, bahkan bisa dapat manfaat dari terapi sujoknya. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama kita melihat seperti apa hebatnya atau seperti apa profilnya daripada Master Adi Cahyono. Kita akan lihat. Tubuh kita ini kan
membutuhkan nutrisi pada saat kita sakit. Sesuai dengan keluhan, tentunya sesuai dengan keluhan pasiennya. Kalau di Griaser juga disediakan ya Pak ya? Iya, salah satunya di depan ini ada beberapa herbal. Iya. Ya, itu untuk beberapa penyakit yang di depan ini. Bisa digunakan? Iya. Ya, seperti contohnya ini Pak. Ini adalah salah satu pakar yang luar biasa yang akan membersamai kita. Ini adalah pertemuan kedua dengan Master Adi, dan tentunya teman-teman semua pada saat nanti makin ramainya Fitopres di kota-kota Anda masing-masing, dan pada saat LKP kita udah siap untuk mengunjungi teman-teman semua baik secara online ataupun offline, maka Master Adi ini akan saya ajak menemui teman-teman semua untuk kopdar. Kopdar untuk menjadi terapis ujok di seluruh Indonesia. Nah, pertemuan kedua ini berbeda dengan pertemuan pertama, karena kalau pertemuan pertama teman-teman ini masih meraba-raba apa itu terapis ujok, tapi kalau pertemuan kedua ini kayaknya udah mulai pada konsentrasi mau belajar Master Adi. Karena beberapa teman-teman kita lihat Master Adi juga ada di channel WhatsApp kita, channel Telegram, udah mulai banyak nih yang mempraktekkan ilmu terapis ujok dari Master Adi. Nah, hari ini kayaknya nih, karena saya mengalami sendiri, pulang mudik, lelah dan sebagainya. Untung saya diajarkan oleh Master Adi, setiap saya itu kemarin mudik itu di jalan sebagainya ada waktu longgar atau pas lagi macet, saya tekan di sini, titik-titik sini. Titik imun ini luar biasa emang, alhamdulillah sampai hari ini saya ya sedikit pernah mengalami flu sih, tapi alhamdulillah baik-baik aja. Silakan teman-teman semua siapkan Fitopresnya, karena ini adalah salah satu minyak terapi kita yang bakal menjadi prioritas pada saat teman-teman semua melakukan terapi sujok. Ini penting banget. Emang tanpa ini terapi sujoknya nggak begitu maksimal. Jadi ini adalah salah satu pendukung teman-teman semua yang paling vital. Jadi siapkan Fitopresnya dan siapkan bolpennya. Oke, Master Adi, sebelum kita mulai ke terapi sujok, saya mau tanya dulu dengan Master Adi ini. Berarti kalau terapi sujok itu adalah tadi kan saya putar video nih. Itu gabungan ya Mas Adi ya, gabungan antara akupuntur, akupressor dengan refleksi. Refleksi ya. Dengan refleksi. Oke. Itu dari gabungan ini sebenarnya terapi sujok ini fungsinya lebih kemana? Kalau kata orang kan, kenapa Coach Yudi kok nggak trainingnya nggak refleksi aja? Kenapa kok trainingnya kok nggak akupuntur, akupressor? Kok kenapa harus terapi sujok, Mas Adi? Mungkin bisa dijelasin ke kita Mas Adi. Kenapa harus terapi sujok? Untuk terapi sujok ini kan yang jelas terapi sujok ini sangat praktis sekali ya, rangkuman dari terapi ya. Istilah alat terapi sujok itu portable banget. Kita bisa memakai, kita bisa menggunakan sewaktu-waktu kita membutuhkan, ya kan? Dengan kita membawa Fitopres aja, kita bisa mempraktekkan terapi sujok, kan gitu. Karena gini, terapi sujok sama Fitopres itu diibaratkan handphone plus aplikasinya. Terapi sujok itu aplikasinya, Fitopres itu handphonenya, misalkan gitulah Bos. Nggak bisa dipisah. Kan gitu. Sangat portable sekali. Kenapa saya sebutkan terapi sujok ini adalah gabungan dari akupressor, akupunktur sama refleksi. Karena kita ketahui terapi sujok itu persis banget sama refleksi. Cuma titik-titiknya kita menggunakan titik-titik terapi sujok sendiri, ada titik-titiknya. Kedua, kenapa ada istilah akupunktur sama akupressor? Karena di situ ada unsur yin yang, ada wusing, ada wusu. Istilah-istilah akupuntur atau istilah-istilah TCM itu kita pakai semua di dalam terapi sujok. Makanya saya sebutkan gabungan antara akupressor, akupunktur dan refleksi. Refleksinya itu kita ambil dari kata su sama jok, ya kan? Su artinya tangan, jok artinya kaki, sama dengan refleksi. Refleksi itu artinya tangan dan kaki. Oke, siap. Berarti ini saking simpelnya ya, dan juga cukup ibaratnya cukup akurat juga pada saat kita terapi sujok itu lebih kena juga ke
korespondennya juga langsung kena ya, Mas Radi? Iya betul. Jadi gini, bedanya kalau sujok itu atau terapi sujok itu dia diciptakan oleh Profesor Park Jae-woo itu dari Korea Selatan. Kalau refleksi itu berasal dari Chinese. Oke. Tetapi terapi sujok itu istilahnya itu menggunakan TTM semua, ada unsur yin yang, misalkan di sini ada yang, ini yin, ya kan gitu. Tetapi untuk titik-titiknya itu nggak sama dengan refleksi. Oke. Kalau kita membahas masalah refleksi, bagusan mana? Misalkan nih ada yang tanya, Master Radi, bagusan mana refleksi sama terapi sujok? Kalau menurut saya, ya kan, kalau menurut saya itu sama-sama bagus, tapi lebih komplit, ya kan, lebih praktis terapi sujok. Karena terapi sujok di sini kita juga membahas masalah warna-warnanya atau cakra. Kalau refleksi tidak ada unsur warna. Oke, berarti unsur seninya juga ada ya di terapi sujok itu ya? Ada, betul banget. Jadi terapi sujok ini lebih lengkap. Ada nilai seninya, terus ada filosofinya. Tapi kalau refleksi nggak ada, cuma kita titik-titik. Misalkan nih titik lambung, kita kasih di sini. Misalkan nih titik lambung kan di sini. Kalau refleksi itu kita pencet aja. Cuma kalau terapi sujok kan nggak begitu, nggak sesimpel itu. Betul. Ada lambung itu warnanya apa, cakranya apa, kan gitu. Nanti untuk mengarah ke sana, untuk mengarah yang lebih dalam itu kan kita membutuhkan proses lagi kan. Yes, betul. Oke, jadi pada dasarnya terapi sujok ini bisa menjadi terapi pelengkap buat kawan-kawan semua di sini yang udah jadi terapis. Karena banyak banget Mas Radi di sini tuh mitra terapis adalah terapi terapis. Wah, jadi ini bisa menjadi pelengkap ilmu baru buat teman-teman semua, dan ini bisa diduplikasikan juga ke tim semuanya. Oke, Coach, Mas Radi, sekarang kita pengen nih belajar, teman-teman semua pasti udah nyiapin spidolnya dan sebagainya, itu pengen belajar langsung dari Mas Radi tentang sujok terapi. Jadi kita prakteknya kan di tangan. Jadi kata Mas Radi kan kita belajar itu adalah tangan ini adalah miniatur tubuh manusia. Itu boleh dong kita mintakan Mas Radi coret-coret di tangan supaya kami semua bisa ngikutin juga, tahu seperti apa apa terapi sujok. Jadi respondennya sebelah mana gitu, Mas Radi? Boleh. Ini kita pelajari untuk dasar daripada terapi sujok kan gitu. Yes. Sebelum kita mendalami terapi sujok, tentunya kita harus tahu dasar-dasarnya terapi sujok itu apa, terapi sujok itu gimana kan gitu, untuk penyakit apa saja, keluhan apa saja kan gitu. Makanya betul. Terapi sujok ini tanpa Fitopres terapi sujok nggak bisa jalan, karena di Fitopres ini nggak ada unsur yin yang-nya. Makanya ibarat kata terapi sujok ini seperti panci sudah sama tutupnya. Yes. Ya kan gitu. Betul. Ya, ini langsung saya praktekkan ya, terapi sujok itu seperti apa ya. Jadi kita ketahui ya, telapak tangan kita ini atau telapak kaki juga ya, tangan sama kaki itu sama, itu adalah miniatur tubuh manusia, ya kan. Nah, di sini ibarat kata itu kan, kalau manusia ini kan miniatur alam semesta, ya kan. Miniaturnya manusia itu ada di telapak tangan atau telapak kaki, ya kan. Nah, kita gambarkan aja di sini. Ini adalah ibarat kata ini kepalanya, ya kan. Nah, ini kepalanya ya. Ini kepalanya. Terus ini ada paru-parunya, ini ada tangannya. Kalau kita praktekkan seperti ini sangat mudah sekali. Nah, ini tangan kanan, ini tangan kiri kan. Ini unsurnya yin, ini unsurnya yang, kan gitu. Jadi kita gambarkan gini. Ini ada mata, ini ada kening. Nah, ini hidung, ini mulut, ini servikal atau tenggorokan. Di sini ada paru-paru, ya kan. Nah, korespondensi paru-paru di tengahnya ini ada korespondensi jantungnya, ya kan. Nah, di sini, nah gini ya, udah kelihatan ya. Kelihatan, Mas. Terus untuk menentukan organ-organ yang lainnya, kita harus menentukan garis medialnya dulu atau garis tengahnya. Garis tengahnya di sini ada umbilikus. Umbilikus itu apa? Umbilikus itu pusar, ya kan. Terus nah, di sini ada apa namanya, lambungnya. Di sini ada ginjal,
ada liver kan, dan seterusnya. Tengah ini termasuk daerah abdomen atau perut. Lah di dalam abdomen atau perut ini terdapat usus 12 jari, ada usus besar juga kan gitu. Kan? Nanti di sini kita akan membahas suatu kasus atau suatu keluhan. Iya. Di sini ada kaki. Nah, ini gambarnya kaki. Ini ada tangan kanan, ini tangan kiri kan gitu. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, ya kan? Oke, siap. Ini unsurnya yin. Di sini unsurnya yang. Nah, unsur yin yangnya itu apa aja lah? Yin itu meliputi di sini itu ada yang namanya kandung kemih atau ovarium. Nah, di sini ada kandung kemih atau ovarium, misalkan nih yang berhubungan dengan pendarahan, menstruasi yang tidak lancar. Nah, di sini kondensinya. Ini misalkan nih ada orang terkena LBP atau sakit pinggang, low back pain. Lah di sini unsurnya yangnya, karena yang ini kalau di sini kena hawa dingin pasti sakit pinggang. Misalkan pinggang kita nih terkena hawa dingin, otomatis kita sering sakit pinggang. Karena apa? Pinggang itu unsurnya yang, makanya tidak boleh terkena hawa dingin. Makanya kalau misalkan kita sakit pinggang pasti yang kita cari apa? Fitopres, ya kan? Kita kasih pinggang kita karena di situ ada unsur, di situ harus unsurnya itu yang. Karena kalau kena angin, kena AC, berarti di sini ada masuk sindrom serangan angin dingin, kan gitu. Makanya dikasih hangat di sini, kasih fitopres biar tidak gampang sakit pinggang gitu. Oke, siap. Tadi kalau yang ginjal di sebelah mana ya, Mas Radi? Kalau ginjal di sebelah mana ginjal? Kalau misalkan ginjal tuh, kalau kita gambarkan kan gini posisi ginjal itu kan posisinya kan di ini kan punggung ya. Iya. Nah, ini berarti ginjalnya itu. Nah, di sini. Oh, bukan yang di sini ya? Bukan di bagian sini. Loh, ini kan yin-nya. Oh, oke. Iya. Iya, benar. Berarti kalau misalkan pijit itu boleh di sini juga boleh di sini ya? Betul, karena kita lihat kasusnya. Kalau kita sakit pinggang, ya kan? Kalau kita sakit pinggang otomatis di unsur yangnya di sini. Oh, siap. Mantap. Kalau kita ada kelemahan ginjal atau defisiensi ginjal, berarti kita pijatnya di daerah sini. Nah, daerah sini misalkan. Nah, sini kan. Iya. Kalau kita sakit pinggang, berarti kan otomatis kan di belakang tuh. Bener. Pinggang kan belakang sini kan? Betul. Oke. Kalau kita lihat dari setiap organ itu kan mempunyai pasangan. Contoh, kita berpasangan dengan kandung kemih. Sementara di dalam tubuh kita ginjal posisinya di belakang, di yangnya, di area yang, di daerah mana itu punggung ya, atau pinggang. Iya. Tapi berarti kan ginjal kan di sebelah sini tuh. Kalau di pinggangnya. Kalau kita menurut postur tubuh kita. Tubuh kita ya. Iya. Tubuh kita misalkan kita gambarkan seperti ini. Nah, ini. Otomatis ginjal kan di sebelah sini tuh. Betul. Ya kan? Iya. Otomatis ginjal kan sebelah sini. Ya kan? Iya. Berarti kandung kemih di mana? Di sini kan? Betul. Ini kan kandung kemih. Iya. Siap, betul. Kalau perempuan ovarium atau kandungan. Iya. Ya kan? Tetapi kalau kita sakit pinggang, otomatis ini di area ginjalnya. Oke. Area ginjalnya. Iya. Sedangkan ginjal sama kandung kemih itu berpasangan, tapi dia bukan pasangan sejati. Nah, dilihat kasusnya. Kalau misalkan kasusnya ini berhubungan dengan organ reproduksi, misalkan yang saya sebutkan tadi, menstruasi yang tidak lancar, pendarahan, terus bisa terjadi keputihan, berarti yang bermasalah di organ reproduksinya sini. Nah, berarti kita perlu perbaikan di sininya. Oke.
keputihan itu juga bisa disembuhkan dengan terapi sujok ya? Berarti keputihan itu. Oh, saya ini cerita ya Coach Didi ya. Saya menarik pernah ini. orang terkena, ada pasien terkena pendarahan Coach. Pendarahan itu 4 bulan. Sehari katanya itu ganti pembalut itu bisa 7 kali sampai 10 kali. Innalillahi. Itu sudah dibawa ke rumah sakit, bawa ke dokter, bidan apalah. Itu nggak ada perubahan. Saya terapi sujok. Saya ini kalau pasien kelas berat, bener ini. Kalau saya pasien kelas berat itu malah saya pakai terapi sujok, bukan akupuntur ya? Akupunturnya bukan, malah terapi sujoknya malahan. Karena kalau terapi sujok itu sangat praktis sekali. Cuman saya kasih guna di sini, ya kan? Di sini kan? Betul. Nah, sini saya kasih minyak. Waktu itu saya belum kenal Fitopres kan, memang udah lama banget. Iya, betul. 10 tahun yang lalu. Betul. Saya kasih minyak Fitopres, saya tekan-tekan gini. Habis itu saya ambil moksa atau moksibusi, itu saya moksa. Alhamdulillah, Coach, orangnya pulang itu sudah nggak menstruasi. Alhamdulillah. Semangat saat itu juga. Banyak sekali kasus-kasus yang saya tangani dengan terapi sujok, alhamdulillah banyak perubahan dan progresnya bagus sekali. Oke. Nah ini menarik nih buat teman-teman semua ya. Ini yang ada kasus menstruasinya terlalu berlebih, bahkan yang ada yang saya tangani juga ketemu dengan orang yang jarang menstruasi, Mas Radi. Nah, jarang menstruasi, ya bahkan keputihan. Nah, tadi itu ada triknya atau tekniknya dari Mas Radi itu sujok, dan ternyata terapi sujok ini emang benar-benar bagus dan direkomendasiin dari Mas Radi langsung kalau misalkan malah kasus berat, bukan lagi menggunakan akupuntur tapi malah terapi sujok. Oke, kayaknya